Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini pembelajaran 3 sekarang ya, halaman 68. Untuk pembahasan yang lain ada di playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke. Pencak silat adalah warisan budaya Nusantara yang telah mendunia. Ya, globalisasi telah membawa manfaat sehingga pencak silat sebagai ilmu bela diri tradisional Indonesia dapat dikenal di mancanegara. Ya, itu efek dari globalisasi, efek positifnya. Ya. Nah, kamu tentu masih ingat dengan jenis latihan pukulan dalam silat. Ayo kita mengingat kembali. Pukulan dalam pencak silat ada pukulan lurus, ya, posisi tangan saat memukul lurus mengepal ke depan tepat di dada lawan. Ada pukulan tegak, jadi ada pukulan lurus, ada pukulan tegak. Nah, posisi tangan kanan memukul tegak lurus dengan mengepal, ya, dengan sasaran tepat ke bahu bagian kanan lawan. Kemudian ada pukulan bandul, ya, pukulan yang diambil dari bawah dengan sasaran tepat ke arah ulu hati. Pukulan berbentuk lingkaran dengan sasaran ke arah pinggang lawan. Gini ya. Nah, sekarang kamu akan berlatih cara menangkis pukulan-pukulan tersebut. B. Tangkisan dalam pencak silat, tangkisan dalam. Ya. Jadi gini, menangkis dengan gerakan tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu. Kemudian tangkisan luar merupakan kebalikan dari tangkisan dalam, yaitu tangkisan dari dalam keluar sejajar dengan bahu. Ada tangkisan dalam, ada tangkisan luar, ada tangkisan atas, ya, tangkisan dari bawah ke atas berfungsi untuk melindungi kepala dari serangan lawan, dan tangkisan bawah, tangkisan dari atas ke bawah. Kamu akan berlatih berpasangan mempraktikkan pukulan dan tangkisan tersebut. Perhatikan contoh dan instruksi gurumu, ya, dilakukan dengan semangat. Tapi hati-hati ya, jaga keselamatan. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis? Maaf. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis tidak dapat lagi diperbarui? Ayo kita belajar bagaimana cara menghemat listrik. Ya, ini kalau energi listrik itu tetap menggunakan energi konvensional, yaitu minyak bumi dan batu bara, yaitu energi fosil, habis ya sudah, tidak bisa diperbarui. Makanya akhir-akhir ini, ya, di dunia ini banyak dikembangkan energi alternatif dari kebanyakan dari ini, energi surya dan angin yang sedang sangat diminati sekarang selain energi nuklir. Ya, cermati gambar berikut ini dengan teliti. Ini adalah gambar rumah, ya, pada siang hari. Ya, nah ini desain rumah yang tidak bagus ini ya. Jadi di siang hari seharusnya tidak perlu menyalakan lampu. Ya, desain yang bagus sih, sinar matahari seharusnya bisa masuk. Ya. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan gambar. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Peran energi listrik adalah sebagai sumber energi atau sumber tenaga untuk peralatan listrik. Ya. Sumber energi peralatan, ya, rumah tangga, peralatan rumah tangga atau peralatan listrik, ya, peralatan secara umum, ya, atau gadget, ya, sumber energi dari peralatan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ya, jadi hampir semua peralatan yang aktif, ya,
yang sehari-hari kita gunakan seperti lampu ya, kemudian mungkin komputer, di sini pengering rambut ya, microwave, ada kipas angin. Nah, semuanya ini menggunakan energi listrik ya. Tuliskan ruangan yang boros listrik. Nah, yang boros listrik adalah ruangan yang bawah ini tidak ada orangnya tetapi semua dinyalakan ya. Jadi ruangan yang bawah kiri ya, atau kiri bawah ruang tamu ya, ruang keluarga itu ya. Ruang keluarga boros listrik karena keluarga boros listrik karena semua peralatan listrik dinyalakan padahal tidak ada orang yang menggunakan. Semua peralatan listrik dinyalakan padahal tidak ada yang memakai. Tidak ada yang memakai. Itu boros. Ya, kecuali kalau dipakai enggak masalah, TV ditonton ya, tidak ada yang memakai. Oke. Menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Dampaknya adalah tagihan listrik akan besar, tagihan listrik sekolah besar, terus membentuk karakter boros, terus kemudian secara umum bisa menyebabkan global warming ya, karena energi listrik adalah di Indonesia banyak yang masih digunakan energi fosil ya. Dampak tapi bagi warga sekolah ya, tapi termasuk juga warga sekolah pun kena dampak global warming ya. Tapi dua ini ya, tagihan listrik sekolah besar membentuk karakter boros, ini yang jelas langsung bisa kita lihat ya. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hemat listrik? Ya, hemat listrik berarti hemat energi, akan membantu menghemat sumber daya alam. Ya, ini ya boros sumber daya alam ya, boros sumber daya alam. Ini juga hemat listrik akan membantu menghemat sumber daya alam. Biasa kita singkat SDA. Ya. Hemat listrik akan membantu menghemat sumber daya alam. Ya. Berikan tiga contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ada yang pertama, sikap hidup hemat itu mematikan TV saat tidak ditonton, mencabut charger, mencabut peralatan listrik yang tidak dipakai, mencabut colokan listrik, alat listrik yang tidak dipakai. Misalnya charger, HP, ya, atau mungkin TV. Kemudian mematikan lampu saat tidur.
Ya, ini adalah cara-cara kita hemat listrik, ya. Terus kemudian memakai lampu LED, memakai atau menggunakan lampu hemat energi, ya, menggunakan lampu hemat energi untuk penerangan. Lampu hemat energi. Teknologi LED ya yang terbaru saat ini ya untuk penerangan. Nah, ini juga hemat energi ini ya. Berikan contoh sikap hidup hemat energi yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini adalah contoh-contoh hemat energi. Kemudian mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Ya, hemat listrik artinya hemat sumber daya alam. Ya, hemat listrik membantu ya menghemat sumber daya alam. Oke ya, itu kenapa kita harus hemat listrik. Simak dengan teliti teks eksplanasi yang dibacakan gurumu. Teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Tuliskan informasi penting dalam paragrafnya. Kamu akan beri waktu untuk menuliskan informasi tersebut tiap satu paragraf yang selesai dibacakan. Kita baca dulu paragraf pertama. Informasi penting apa yang bisa kita ambil dari sana? Mengapa harus hemat listrik? Ini saya ambil dari buku guru ya. Oke, mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan energi listrik. Ya, tanpa listrik kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Namun di balik manfaatnya, ya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakan secara berlebihan. Ya. Jadi informasi pentingnya hampir semua kegiatan membutuhkan energi listrik. Ya. Hampir semua kegiatan membutuhkan energi listrik. Hampir semua kegiatan membutuhkan energi listrik. Nah, ini kok coret. Hampir semua kegiatan membutuhkan energi listrik. Ya. Kemudian selain dampak positif, energi listrik ada memiliki dampak negatif juga ya, tapi topik intinya adalah ini. Topik masalahnya. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut dengan pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buang dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat pada kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Ya. Jadi dampak pemborosan energi, pemanasan global adalah dampak dari pemborosan energi. Ya. Pemanasan global
adalah dampak pemanasan global adalah dampak dari pemborosan energi. Ya, termasuk energi listrik. Ya, oke. Jadi ternyata ada dampak negatifnya. Ya, dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, biasa disebut pemanasan global. Ya, meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buang dari produk elektronik seperti AC, kulkas ya. Oke. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah ini. Ya. Ini adalah paragraf 3. Salah satu cara menghindari pemanasan global. Cara menghindari pemanasan global dengan cara hemat listrik. Ya. Kemudian paragraf 4 ya, jadi contohnya pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila terjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, lampu, kipas angin, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Terus ini opini dari penulis. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi secara nyata. Kita bisa bayangkan betapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Ya, nah, dengan melakukan hal tersebut kita telah menyelamatkan bumi. Dengan menghemat listrik kita telah menyelamatkan bumi. Dengan menghemat listrik ya, artinya kita telah menyelamatkan bumi. Kita telah menyelamatkan bumi. Ya. Kita telah menyelamatkan bumi ya, secara nyata. Menyelamatkan bumi. Oke. Ayo mencoba, ayo kita melakukan gerakan hemat energi di sekolah. Buatlah poster berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hemat listrik. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Ya, hemat listrik. Dengan hemat listrik kita selamatkan alam. Ya, posternya gitu ya. Misalnya ada karakternya. Ini adalah karakternya Inside Chamber. Dengan hemat listrik kita selamatkan alam. Nah, salah satu contoh posternya seperti itu ya mungkin ya. Terus ada mungkin alam yang indah di sini. Ya, nah. Oke, ini khas ya, gambaran khas, ada 2 gunung dan ada mataharinya. Kita akan lanjutkan
terdapat contoh sikap hidup hemat listrik menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Kreasikan poster kamu dengan menarik. Kampanyekan poster kamu ke setiap kelas, kemudian pasang poster tersebut ke tempat-tempat strategis di sekeliling sekolah. Ya, tempat strategis itu tempat yang biasa ada banyak anak ya, misalnya kantin. Ya. Apakah kamu telah melaksanakan sikap hidup hemat listrik? Tuliskan contohnya. Ya. Saya berusaha untuk menghemat listrik. Karena saya tahu sikap tersebut bisa menyelamatkan dunia dari pemanasan global. Ya, contoh sikap tersebut adalah ya, contohnya saya selalu mematikan lampu saat sebelum tidur. Sebelum tidur. Ya. Saya selalu mematikan peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan. Ya, mencabut charger HP setelah dipakai. Ya, ini juga bisa menghemat listrik ya. Kemudian mencabut semua peralatan listrik ya, bukan HP saja, termasuk mungkin blender, termasuk mungkin apa saja yang ada di rumah kita ya, kita cabut. Karena walaupun tidak dipakai, peralatan-peralatan itu kalau nancap masih mengkonsumsi energi listrik ya. Dan saya menggunakan peralatan listrik hemat energi. Ya. Jadi contohnya ya lampu kita pakai lampu LED itu lebih hemat energi dari lampu bohlam atau lampu neon. Ya. Dulu sebelum ada LED ya, lampu neon yang paling hemat. Kerjasama dengan orang tua. Diskusikan bersama orang tua tentang pentingnya melaksanakan sikap hidup hemat listrik. Buat rencana bersama orang tua untuk melakukan setiap hari di rumah. Ya, untuk sementara sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran 4 nanti. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.